Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat selalu dan tetap melaksanakan 3M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Karena anak, kita kembali lagi bersama Pak Udin. Simak baik-baik penjelasan tema 3, yaitu benda di sekitarku, pembelajaran pertama. Sekarang kita lihat benda-benda di sekitar kita. Mungkin sudah tidak asing, kita sudah tahu, sering bersentuhan, ya, yaitu dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi benda itu apa ya? Nah, benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu disebut benda. Dia mempunyai massa. Kalau massa apa? Massa adalah banyaknya bahan yang menyusun sebuah benda. Jadi kalau massanya semakin banyak, maka benda tersebut beratnya akan semakin besar. Nah, kemudian benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Ya, jadi seringkali kita mengatakan bahwa ditimbang itu berat, padahal itu adalah massa. Setiap benda yang massanya penyusunnya banyak, maka beratnya pun akan lebih besar. Kemudian benda itu ada bentuknya, ada warnanya, juga ukurannya. Misalnya bentuk benda yang sering kita jumpai, ada yang bulat, ada persegi, segitiga, ada yang lingkaran, kemudian ada yang berbentuk tabung, dan ada pula benda yang tak beraturan. Jadi tidak berbentuk. Bentuknya bukan bulat, bukan persegi, bukan segitiga, bukan lingkaran, dan juga bukan tabung. Dan warna pun, warnanya benda itu biasanya berbeda-beda tergantung keinginan si pembuat benda. Ya. Dan juga biasanya memiliki tujuan tertentu. Ada merah, ada jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Kemudian ukuran benda pun ada yang besar dan kecil, dan tergantung juga kegunaan atau peruntukan benda tersebut. Ya, itu benda-benda di sekitar kita. Kemudian, nah ini bentuk-bentuknya. Yang pertama ada rambu-rambu lalu lintas, ya, berbentuk segitiga. Kemudian ada papan catur, itu bentuknya persegi. Ya. Kemudian ada jam, bentuknya lingkaran. Dan ada gelas, ya kalau seperti gelas, mungkin vas bunga, itu bentuknya tabung. Ya, yang baru tahu bahwa itu bentuknya tabung. Dan ada bola yang berbentuk bulat. Ya. Nah, ini yang tidak beraturan, biasanya batu. Ya, batu itu bentuknya tidak beraturan. Jadi sebagian mungkin ada yang segitiganya, ada yang perseginya. Jadi bercampur berbagai bentuk dalam satu benda. Kemudian, nah benda itu kan bisa ditimbang. Ada massanya, ada beratnya. Ada benda yang sesuatu yang tidak bisa ditimbang, apakah disebut benda atau bukan. Mana yang bukan benda? Nah, coba panas api unggun, benda bukan nih, bisa ditimbang atau tidak. Nah, kalau tidak bisa ditimbang, berarti api unggun ini bukan benda. Api itu bukan benda. Minyak goreng cair. Nah, kalau cair, air itu bisa ditimbang, maka air pun termasuk benda. Coba cahaya. Cahaya bisa ditimbang atau tidak? Ada masanya atau tidak? Ya, cahaya tidak termasuk benda. Ember bisa ditimbang, ada beratnya, itu benda. Es juga sama, dari air bisa ditimbang, itu benda. Balon, nah balon menempati ruang, kalau diberikan ruang, maka itu pun benda, termasuknya benda gas. Dan hewan, nah itu benda hidup. Ya, ada benda mati, ada benda hidup, itu benda. Kemudian radio, itu juga benda. Nah, kalau suara, benda atau bukan? Suara tidak bisa ditimbang, maka itu bukan jenis benda.
Kemudian kita lanjutkan benda juga. Ada yang kalau dipukul itu bisa menghasilkan bunyi, tapi tidak semua yang berbunyi itu termasuk alat musik, ya. Setiap yang dipukul atau yang digerakkan tidak termasuk alat musik, tapi bisa berbunyi. Nah, ada alat musik yang namanya alat musik ritmis, ya. Nanti juga kita akan belajar alat musik melodis. Kalau alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada, tapi menghasilkan irama. Contoh gambarnya nih, yang segitiga ini dipukul, biasanya dari logam, itu namanya triangle. Ya. Triangle itu segitiga karena bentuknya seperti segitiga. Ini ada tamborin. Nah, ini tamborin yang sering kita lihat, mungkin kita bilangnya kecrek, ya. Padahal namanya adalah tamborin. Nah, ini seperti paha ayam. Nah, ini sama digoyang-goyangkan, namanya marakas. Ya, triangle dipukul, tamborin digerak-gerakkan, kemudian gendang. Sama juga ini, ya. Kemudian rebana, ya, gambarnya goong dan drum. Nah, semua alat ini nadanya tidak memiliki nada, tapi menghasilkan irama, artinya nadanya tidak beraturan, tidak memiliki melodi. Ya, seperti misalnya kalau gitar, ada kunci A, nadanya seperti ini misalnya. Dengan kunci B, kunci C itu berbeda. Kalau musik ritmis biasanya dipukul beberapa kali, itu nadanya tetap sama, tapi menghasilkan irama. Selanjutnya, alat ukur. Nah, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Satuannya biasanya sentimeter atau bisa disingkat cm, ya, atau meter disingkat dengan m. Apa saja alat ukurnya? Nah, di buku kalian ada. Ini sudah sering kita lihat, penggaris namanya. Kemudian ini juga yang biasa dipakai oleh tukang jahit, itu meteran pita. Nah, ini ada meteran roll panjang, biasanya digunakan untuk mengukur tanah, mengukur rumah. Ya, luas tanah itu biasanya menggunakan meteran roll. Ada juga meteran saku, atau ada yang lain juga menyebutnya meteran roll kecil. Ya, meteran saku biasanya dipakai oleh tukang bangunan, ya, tukang bangunan yang ingin mengukur-ukur fondasi untuk membuat rumah, tapi biasanya benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Kemudian cara mengukur bandanya gimana? Nah, ada penggaris di sini, panjangnya 11 cm, ya, 11 cm. Cara mengukurnya, nah, misalnya penggaris kita bentangkan, ya, kemudian bendanya kita sandingkan. Di sini ada gambar spidol. Ingat, cara mengukurnya adalah bukan dari angka 1, ya, bukan dari angka 1, tapi ujung yang 1 itu disejajarkan dengan angka 0. Apa? Karena angka dimulai itu dari angka 0, ya. Jadi ujung dari bendanya di angka 0, kemudian lihat sampai angka berapa. Ya, kalau di sini spidolnya sampai angka 8, ya. Ujung yang 1 di angka 0, kemudian ujung terakhir adalah di angka 8. Maka panjang spidol ini adalah 8 cm. Silakan kalian nanti mengerjakan tugasnya. Ada yang berbentuk gambar penggaris, silakan digambar, kemudian diisi. Lihat ujung terakhirnya itu angka berapa, dan pasti ujung awalnya tetap dimulai dengan angka 0. Itu saja untuk pembelajaran pertama tema 3, benda di sekitarku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.